Ya, tentu saja menjadi concern dari DPR bahwa sekarang ini kan dengan kemajuan teknologi, semuanya itu kemudian kita sudah melakukannya itu secara digital. Ya, betul. Nah, kemudian ini satu barang yang kemudian masih baru sebenarnya, dan tidak semua orang juga bisa memahami hal tersebut dengan baik dan benar. Ya. Bahkan kita juga nggak tahu bagaimana mempergunakannya. Kemudian kalau kemudian diminta untuk mengisi suatu data digital, Ya. kemudian kita hanya tulis aja mengisi saja. Namun ternyata kalau kemudian itu bocor kan ya akan menjadi tidak mengenakan dan merugikan bagi orang tersebut atau masyarakat kalau datanya itu kemudian bocor kemana-mana, karena data pribadi adalah data yang memang hanya milik pribadi dan hanya bisa dipergunakan atas seizin oleh orang tersebut. Nah, itu yang paling penting untuk kita bisa mitigasi preventif, jangan sampai kemudian kita mau mengikuti satu kemajuan era teknologi digital namun kemudian kita tidak bisa melindungi pemakainya. BBM di seluruh dunia itu sekarang sudah lebih mahal jauh dibandingkan dengan Indonesia. Dan menurut saya di Indonesia ini masih cukup relatif lebih murah dibandingkan. Kalau saya flashback sebentar di tahun 2008 yang sempat ada rasa sedih gitu dengan kenaikan BBM. Waktu itu saya belum jadi anggota DPR. Saya baru jadi anggota DPR tahun 2009. Jadi kenaikan BBM pada periode era pemerintahan yang lalu itu terjadi 3 kali, tahun 2005, 2008 dan 2013. Mungkin pada saat itu saya 2013 kebetulan menjadi ketua fraksi, dan kemudian PDI Perjuangan pada saat itu menjadi satu-satunya partai yang kemudian menyatakan ketidaksetujuannya akan kenaikan BBM pada saat itu. Karena menurut perhitungan dari PDI Perjuangan pada saat itu, kami mempunyai perhitungannya bahwa karena itu bukan hanya akibat situasi global yang kemudian menyebabkan seluruh dunia harga minyaknya naik, namun saat itu kami punya perhitungan bahwa seharusnya pemerintah pada saat itu bisa menangani dengan tidak menaikkan BBM. Nah, kemudian bukannya kemudian PDI Perjuangan atau saya lah pada saat itu menjadi salah satu orang yang ikut terlibat pada peristiwa tersebut tidak setuju atau tidak menyetujui, karena memang sekarang situasinya itu berbeda. Setiap zaman itu pasti mempunyai perbedaan alasan dan perbedaan zaman dan situasi global yang kemudian membuat hal tersebut bisa terjadi atau tidak terjadi. Dan kondisinya lagi, posisi dan kondisinya yang kemudian membuat sepertinya saya baru saja turun sekarang belusukan atau turun ke daerah-daerah. Padahal kalau dilihat dari rekam jejak yang ada, ya sudah dari dulu sebenarnya saya turun ke lapangan. Apa yang dilihat Mbak Puan saat ini ketika turun kepada masyarakat, kemudian juga memberikan atau mungkin pelajaran lain begitu yang didapat dari Mbak Puan? Ya, bagaimana kemudian menangkap harapan masyarakat, kemudian bisa menjadikan harapan itu menjadi kenyataan dengan kemudian mengkoordinasikan dengan pemerintah, karena memang sebagai DPR kami ini tidak punya kewenangan teknis, yang punya kewenangan teknis adalah pemerintah. Partai maupun juga dari sisi yang lain, 2024 itu ada presiden perempuan gitu. Kan kita sudah pernah punya presiden perempuan, kita sudah pernah punya wakil presiden perempuan, kita sudah pernah punya Menko perempuan, sekarang ada ketua DPR perempuan, bahkan kita punya menteri-menteri perempuan, kepala daerah perempuan. Jadi kenapa tidak mungkin? Artinya peluang itu masih ada ya? Harusnya bukan. Seberapa besar sebenarnya peluang? Tidak ada peluang. Peluang itu selalu ada, karena sudah pernah ada orang yang menduduki posisi tersebut. Jadi yang harus kita sama-sama memahami bahwa secara aturan dan secara undang-undang tidak ada kemudian hal yang tidak memperbolehkan seorang perempuan itu untuk maju dalam satu posisi atau kontestasi yang di tahun 2024, karena perempuan dan laki-laki boleh menjadi calon selama itu dicalonkan oleh partai politik atau pilihan kepada Mbak Puan antara menyanyi atau menari Jawa? Menyanyi. Kenapa? Ya, menyanyi kan bisa kapan aja, mau suara sumbang dan tidak sumbang itu relatif yang mendengarnya. Namun kalau menari perlu persiapan. Perlu persiapan khusus. Ya. Tapi bisa. Nari, udah lupa, dulu pernah les tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Kalau didaulat untuk menari Jawa masih mungkin nggak nih Mbak Puan nih? Mungkin aja, cuman memang harus perlu waktu untuk latihan. Kalau misalkan dihidangkan
Antara sayur lodeh atau sayur asem? Sayur lodeh. Pasti ada ceritanya nih sayur lodeh nih. Sayur lodeh ya enak ya kalau dimakan tuh sedep. Kalau sayur sayur asam memang segar, cuman kayaknya untuk makan yang lahap itu lebih enak makan pakai sayur lodeh. Makan pakai sayur lodeh. Jadi kepengen. Jadi udah waktunya makan siang. Udah waktunya makan siang sepertinya. Terakhir nih, yang menjadi pilihan, capres atau cawapres sih? PDI Perjuangan capres.